Video sebelumnya sudah membahas mengenai unsur periode ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur transisi periode keempat. Seperti biasa, kita simak yang berikut ini. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yakni 3.8, di mana menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga dan unsur transisi periode keempat. Lebih spesifiknya lagi, kali ini kita akan membahas tentang unsur transisi periode keempat. Indikator pencapaian kompetensi kali ini yang pertama adalah menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur transisi periode keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur transisi periode keempat. Yang ketiga, menganalisis kelimpahan unsur-unsur transisi periode keempat di alam. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur transisi periode keempat. Dan yang terakhir adalah menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur transisi periode keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur transisi periode keempat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur transisi periode keempat di alam. Yang keempat, siswa dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur transisi periode keempat. Kimia unsur transisi periode keempat. Tahukah sobat, bahwasanya belakangan ini tren penggunaan sedotan stainless steel cukup populer di kalangan masyarakat karena hal ini dinilai praktis dan dapat mengurangi sampah sedotan plastik. Oh iya sob, ternyata sedotan stainless steel terbuat dari paduan unsur-unsur logam transisi periode keempat loh. Paduan unsur-unsur tersebut seperti mangan, kromium, nikel, dan unsur lainnya yakni silikon, karbon yang memiliki sifat tahan korosi sehingga sedotan ini dinilai tahan karat, tahan lama, dan tidak mudah rusak sehingga aman digunakan. Lalu apa sih unsur transisi periode keempat? Unsur transisi periode keempat adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital-orbital di subkulit T. Golongan ini terdiri dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Kurang lebih gambaran dari letak unsur-unsur transisi periode keempat ini ada di sini. Tuh. Dia di baris keempat. Next, sifat fisika dan kimia unsur transisi periode keempat. Yang pertama adalah sifat logamnya, di mana logam ini merupakan logam keras dan ikatan logamnya cukup kuat. Yang kedua adalah daya hantarnya, di mana unsur ini memiliki daya hantar listrik yang baik. Yang ketiga adalah titik leleh dan titik didihnya, di mana titik leleh dan titik didihnya ini tinggi karena unsur-unsur ini memiliki ikatan logam yang cukup kuat. Yang keempat, sifat logam transisi, di mana unsur ini memiliki biloks lebih dari satu seperti besi, kobalt, kecuali skandium, dan seng. Selanjutnya ada sifat magnetik, di mana sebagian besar senyawanya bersifat paramagnetik. Yang keenam adalah sifat unik transisi, di mana senyawa ini umumnya berwarna, baik itu dalam keadaan padat maupun dalam keadaan larutan. Terakhir adalah bentuk senyawa, di mana unsur ini dapat membentuk senyawa kompleks atau ion senyawa koordinasi. Sebelum membahas lebih dalam mengenai cara mendapatkan unsur transisi periode keempat, ada baiknya perlu mengetahui kelimpahannya terlebih dahulu. Kelimpahan unsur-unsur transisi periode keempat.
Yang pertama adalah unsur skandium, di mana di kerak bumi kelimpahannya 26 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya adalah torfetit. Yang kedua adalah unsur titanium di kerak bumi sebesar 6.600 ppm, di air laut 0 ppm, dan sumbernya rutil dan ilmenit. Yang ketiga adalah vanadium di kerak bumi 34 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya karnotit. Yang keempat adalah kromium di kerak bumi 140 ppm, air laut 0 ppm, dan sumbernya adalah kromit. Yang kelima adalah unsur mangan, di mana di kerak bumi 1100 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya pirulosit dan rhodochrosite. Unsur yang selanjutnya yaitu yang keenam, di mana unsur tersebut adalah besi di kerak bumi 6300 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya hematit, siderit, dan magnetit. Unsur yang ketujuh adalah kobal di kerak bumi 30 ppm, air laut 0 ppm, dan sumbernya kobaltit dan eritrit. Yang kedelapan adalah nikel di kerak bumi 90 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya perladit dan milerit. Yang kesembilan, tembaga di kerak bumi 68 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya kalkopirit dan bornit, serta kuprit. Nah, yang terakhir adalah seng di kerak bumi 79 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya seng blende dan karbonat kelamin. Untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya.